Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan saya kita semua hari ini sehat, kuat, dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini, surga itu rumah kita. Surga itu rumah kita. Dalam ayat yang pertama, kita melihat, janganlah gelisah hatimu. Dalam bagian firman Tuhan yang lain berkata, berhentilah gelisah. Mengapa kata ini muncul di bagian yang pertama? Kita bisa melihat karena pada waktu peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus, itu mengindikasikan bahwa adanya pencobaan yang berat, adanya tekanan yang berat bagi mereka, sehingga Petrus menyangkal Yesus, dan ini membuat mereka gelisah. Di samping itu Yesus juga menubuatkan bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 33 ayat sebelumnya dikatakan bahwa Ia akan pergi dan mereka tidak mungkin datang ke tempat itu. Yesus juga mengetahui bahwa kegelisahan itu akan makin bertambah. Oleh sebab itu, di dalam teks ini, Yesus mengucapkan kata atau menyampaikan tentang rumah Bapa. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hal yang pertama, rumah kita di dunia. Hal yang pertama, rumah kita di dunia. Bicara tentang rumah, berarti itu tempat tinggal. Semua orang, semua manusia memiliki tempat tinggal atau rumah di dunia ini. Kalau saya tinggal di Jalan Kesehatan, Komplek Sehat Sejahtera, nomor A3, itu rumah saya di dunia ini. Rumah adalah sebuah bangunan yang merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia. Apalagi sekarang kita disuruh untuk stay at home, tinggal di rumah. Itu menunjukkan jelas bahwa itulah rumah kita di dunia ini. Tapi saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1 sampai 10, itu dikatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Dalam ayat yang pertama di pasal 5, jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Selama kita tinggal di kemah ini, kita mengeluh oleh karena beratnya tekanan dan masalah yang harus kita hadapi. Saya melihat ada kata penting yang harus kita renungkan, adalah kata kemah. Kemah mengindikasikan bahwa tidak selamanya kita tinggal di tempat itu. Kemah itu adalah sesuatu yang sebentar dibangun dan sebentar juga akan dibongkar. Seperti itulah kehidupan saya dan saudara. Rumah tempat kita tinggal di dalam dunia ini bukan hanya rumah tempat tinggal saya di Jalan Kesehatan, tetapi fisik saya ini juga suatu kali kelak akan mengalami kematian.
Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situlah juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Setiap orang Kristen mempunyai dua kewarganegaraan. Orang Kristen adalah warga kerajaan Allah dan juga warga negara dunia. Sebabnya kalau kita lihat di kartu tanda penduduk identitas kita, di situ ada saudara warga negara Indonesia atau warga negara asing. Atau ketika kita mengisi identitas di formulir atau tempat-tempat tertentu, maka seringkali juga di situ diminta saudara WNI atau WNA. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, hal yang kedua, rumah kita di surga. Yang kedua, rumah kita di surga. Dan sangat senang akan penggambaran surga itu seperti rumah. Yesus menggambarkan kepergiannya ke surga menyediakan tempat atau rumah. Sehingga judul renungan kita hari ini, surga itu rumah kita. Bagaimana menggambarkan surga sebagai rumah? Kata surga dalam bahasa Ibrani yaitu Samayim. Dalam bahasa Yunani Ouranos. Kata ini menunjuk kepada langit. Itu selaras dengan penciptaan dunia ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seorang yang bernama Miller Erickson, dia memberi jawaban atas hal ini. Surga adalah suatu realitas karena surga adalah utamanya keberadaan dan baru suatu tempat. Jadi keberadaan terlebih dahulu baru bicara tentang tempat. Surga itu ada. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita hari ini, surga adalah di mana Tuhan bersemayam. Atau dengan kata lain, di mana Yesus berada, itulah surga. Pernyataan Yesus bahwa ia pergi ke rumah Bapa merupakan penghiburan bagi saya dan saudara. Dan pada waktu itu bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga sebagai ajaran penting untuk kita hari ini, bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus akan bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa, yaitu di surga. Hal yang ketiga yang terakhir, memastikan bahwa kita memiliki rumah di surga. Memastikan bahwa kita memiliki rumah di surga. Ada yang menarik waktu manusia meninggal dalam ucapan duka, telah dipanggil oleh Bapa di surga, telah pulang ke pangkuan Bapa di surga, atau telah kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Dipanggil pulang kembali. Kalimat-kalimat yang diucapkan atau ditulis di karangan bunga atau papan duka tersebut memberikan penjelasan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Makanya ada kalimat yang sering kita dengar, kita hidup di dunia ini hanya menumpang saja. Lebih ekstrim lagi, mengontrak di bumi ini. Karena apa? Rumah kita yang sesungguhnya ada di sorga. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang ingin hendak saya katakan dalam perenungan hari ini, dan mengingatkan kepada kita bahwa jika kita sedang berada di luar rumah atau bepergian ke suatu tempat, maka kita selalu merindukan rumah kita. Demikian juga sekarang dunia ini adalah tempat sementara kita. Kita juga akan rindu pulang ke rumah kita, yaitu di surga. Amin saudara. Sekarang kita juga rindu ke tempat kita, ke rumah kita, yaitu surga. Pertanyaan penting untuk kita hari ini, sudahkah kita miliki rumah di surga?
ketika Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, Yesus akan membawa kita ke surga. Ayat yang ketiga, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan Yesus akan datang kembali. Sekarang adalah waktu penantian itu, di mana Yesus akan datang kembali. Persiapkan diri kita untuk masuk ke rumah kita yang ada di surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita semua, memberikan pengharapan dan sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kita hari ini. Bahkan kita khawatir, kita cemas. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan banyak perkara. Shalom.